Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Indo Portal. Kali ini kita akan bahas tema teladan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Pendengar yang berbahagia dimanapun berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad adalah teladan tertinggi bagi kita umatnya. Namun ada hal lain yang harus kita ingat, bahwa para nabi lain pun bisa kita jadikan sebagai teladan. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan para nabi satu dengan lainnya. Semua nabi diutus oleh Allah dengan mengemban misi yang sama, untuk menebarkan rahmat bagi umat manusia. Mereka semua menjalankan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang diperintahkan kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Tidaklah kami membeda-bedakan para rasul satu dengan yang lainnya. Mereka semuanya berkata, kami mendengar dan kami taat. Salah seorang dari nabi yang harus menjadi panutan kita adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisahnya di dalam Al-Quran disebut kisah terbaik, yaitu Ahlul Qasas, Ahsanul Qasas. Sahabatku, pendengar setia Indo Portal dimanapun berada, kalau mungkin para orang tua kita ditanyakan tentang sosok idaman anak laki-lakinya, banyak di antara kita yang menjawab, ya ingin anaknya seperti Nabi Yusuf. Yusuf adalah sosok idaman, betapa tidak, dia adalah seorang yang diceritakan sebagai pria yang sangat tampan, berbudi pekerti luhur, berilmu tinggi, kaya raya, punya jabatan tinggi, beristri cantik, dan tentu saja sebagai nabi yang pasti masuk surga. Karena itu berkali-kali tidak heran banyak sekali orang tua yang sangat mengidam-idamkan punya anak laki-laki seperti Nabi Yusuf. Sebagian masyarakat mungkin di Indonesia secara tradisional biasa bacakan doa surat Al-Quran bagi perempuan yang sedang hamil, surah Maryam, surah Yusuf. Ya, harapannya jika anak tersebut perempuan, dia akan secantik dan sesuci Maryam, ibunda Isa al-Masih. Sedangkan jika ia anak yang lahir dari laki-laki, diharapkan ia akan menjadi tampan setampan Nabi Yusuf dan semulia Nabi Yusuf alaihissalam. Sahabat channel YouTube Indo Portal, terkadang mungkin timbul dalam pikiran kita, perasaan kita, Nabi Yusuf ini kenapa dimuliakan, kenapa begitu diidam-idamkan, kenapa wajah bentuk rupanya yang begitu tampan, kenapa kita yang laki-laki tidak diciptakan, kenapa kita tidak diciptakan Allah dengan bentuk rupa yang sama dengan Nabi Yusuf? Atau kenapa bagi kaum perempuan, kenapa dia tidak tercipta sebagai perempuan? Keinginan untuk menjadi seperti Nabi Yusuf tentu saja bukanlah keinginan yang buruk, bahkan itu adalah suatu yang sangat dianjurkan. Hanya saja kita perlu merenung bahwa menjadi seorang nabi seperti Nabi Yusuf ternyata membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Menjadi nabi itu memiliki konsekuensi, tanggung jawab yang berat. Itulah konsekuensi dari anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yusuf yang terlahir dengan fisik yang sangat tampan, tubuh yang tumbuh dalam keluarga yang nabi,
Yusuf yang terlahir dengan fisik yang tampan, tubuh dan wajahnya yang begitu tampan, keluarganya dari keluarga kenabian, namun ternyata jelas balik di belakang kenabiannya dan kemuliaannya dan ketampanannya itu harus menjalani hidup dengan sangat berat. Ketampanan dan hikmah yang menyatu dalam diri Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam justru malah membangkitkan kedengkian dengan kebencian kepada saudaranya. Firman Allah dalam surah Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلي أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya itu Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf, buanglah dia ke satu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Dalam usia yang sangat muda, 9 tahun, Yusuf harus menjalani siksaan sampai babak belur sebelum dilempar ke sumur yang gelap. Dalam kondisi muka yang lebam, ia dibiarkan berada di dasar sumur yang sangat gelap selama beberapa hari. Yusuf yang masih kanak-kanak harus menjalani kehidupan yang sangat berat, bahkan sejak usia sekitar 9 atau 10 tahun. Ketika akhirnya kita bisa selamat berangkat dari dasar sumur, Yusuf harus menjalani kehidupan dengan status sebagai seorang budak belia. Kemudian, sahabatku pendengar Indo Portal dimanapun berada, mulailah masa-masa perpisahan antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya selama 36 tahun lamanya. Nabi Yakub alaihissalam, di masa-masa penantian itu, Yusuf harus menjalani kehidupan selama 11 tahun di penjara di negeri Mesir. Di penjara itu disuruh kerja paksa, sempat mengalami siksaan, cambukan dan cemoohan dari petugas-petugas penjara. Sahabat pendengar YouTube channel Indo Portal dimanapun berada, dengan merenungi perjalanan kisah nyata Nabi Yusuf alaihissalam, kita ingin meneladani Nabi Yusuf. Itu semestinya disertai dengan perenungan. Bagaimanapun juga, kita pasti akan berpikir berkali-kali jika yang dimaksud dengan meneladani Nabi Yusuf adalah meneladani kehidupan dan perjuangan yang berat. Nabi Yusuf yang disiksa, dibuang ke sumur, diperbudak, dipenjara, disuruh kerja paksa. Pada dasarnya, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah keberhasilan yang akan kita capai. Sangat tergantung kepada usaha apa yang akan kita lakukan. Semakin keras perjuangan, maka akan semakin tinggi pencapaian yang akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menegaskan di dalam Al-Quran keharusan kita untuk berjuang keras sekuat tenaga untuk meraih kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Sejarah Nabi Yusuf alaihissalam ini mungkin akan menginspirasi kita untuk selalu meraih keinginan dan cita-cita kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, Nabi Yusuf setelah dipenjara, diperbudak dan dikerja paksa, Nabi Yusuf menjadi seorang raja besar Mesir
yang menggantikan kekuasaan kerajaan yang ada di Mesir. Beberapa fitnahan yang terjadi, Nabi Yusuf alaihissalam tidak ambil pusing, bahkan dia terus bekerja dan dia terus meyakinkan masyarakat dan penduduknya bahwa ia bisa memimpin negeri Mesir di kala itu. Demikian Ino Portal dimanapun berada pada episode kali ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.